Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahra mubaraka wa syahrul Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة أشياء تبطل الصوم أي ثوابه الكذب والغيبة والنميمة wal yamin wal ghamus wan nazar bis syahwah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada saat ini kita berada di hari yang ke-7 Ramadan 1442 Hijriah atau 2021. Semoga puasa kita yang lalu dan yang akan datang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal-amalan lain, sedekah kita, tarawih kita, qiraatul Quran kita, silaturahmi kita, berbagi dan ikhlas, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya berselawat kita kepada diri kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita dan keluarga kita di akhir zaman ini diberikan kemampuan, istiqomahan, kesungguhan untuk menghidupi sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, puasa Ramadan ini diwajibkan bagi kita umat muslim atau orang Islam di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah, di saat pindahnya baginda Rasulullah Muhammad SAW ke kota Madinatul Munawwarah. Dan beliau mendapatkan hanya 9 kali atau 9 tahun 9 kali Ramadan semasa hidup beliau. Dan bahkan di dalam beberapa Ramadan bahwa hitungan bulan Hijriah isinya atau harinya adalah 29 atau 30 kali. Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, puasa atau asyam secara lughah atau secara bahasa adalah imsak. Al-imsak artinya menahan. Nah, secara bahasa menahan dari segala apapun itu adalah puasa, artinya menahan amarah ya. Menahan apapun artinya secara harfiah, secara lughah itu adalah puasa. Tetapi secara syariah, bahwa di dalam kitab Al-Bajuri juzuk 1 ini di halaman 268 dan 267 dijelaskan di sini bahwa secara syarak, secara istilah puasa itu adalah al-imsakun an muftirin biniyatin makhsusatin jami'un naharin qabilin lisaum min muslimin akilin tahirin min haidin wa nifasin. Nah, secara syariah di dalam kitab Al-Bajuri ini dijelaskan bahwa al-imsakun artinya adalah menahan an muftirin dari segala yang membatalkan puasa. Jadi insya Allah ke depan kita akan bahas ada beberapa hal yang membatalkan puasa itu sendiri dan ada yang membatalkan pahala puasanya. Nah, kita jelaskan di sini bahwa puasa itu secara syariah, secara istilah adalah imsakun an muftirin, artinya menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Biniyatin mahsusatin, dengan niat yang tertentu pula. Nah, kapan itu? Jami'un naharin, sekalian hari. Kapan itu hari? Min tulu'il fajri, dari terbit fajar ila ghurubis syamsi, hingga tenggelam matahari. Nah, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, siapa itu? Ya, hari-hari yang mana? Qabilin lisaum, hari-hari yang bisa menerima puasa Ramadan itu sendiri. Nah, saat ini kita berada di hari yang ke-7 di bulan Ramadan ini. Artinya Ramadan adalah bulan yang menerima puasa itu sendiri hari-harinya. Di bulan yang lain
Kalau kita berniat Ramadan tentu tidak akan diterima. Ya. Minus som. Siapa itu min muslimin? Dari orang Islam. Apakah semua orang Islam itu wajib? Tentu ada batasan-batasannya. Islam yang mana? Akilin, yang berakal sehat. Yang apalagi kalau dia perempuan tohir, yang suci min nahwi haidin, yang seumpama haid, walifasin, dan seumpama juga daripada suci dari haid, suci daripada nifas, itu bagi perempuan. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat kaum muslimin, muslimat di mana saja berada, itu pengertian puasa secara lughah, secara bahasa dan secara istilah. Nah, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Ramadan ini adalah bulan yang penuh barokah. Bulan yang penuh barokah. Bulan yang mulia. Kenapa Ramadan ini bulan yang mulia? Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat, segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran maka dia akan menjadi mulia. Jibril alaihissalam adalah malaikat yang menyampaikan wahyu, yang menyampaikan Al-Quran kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka Jibril adalah malaikat yang termulia, penghulu, pemimpin daripada segala malaikat. Dan begitu juga baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah yang menerima wahyu, adalah rasul yang termulia di antara segala rasul, dan beliau termasuk salah satu rasul ulul azmi. Di antara 5, antara Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa, dan baginda Rasul Muhammad adalah rasul yang mulia karena beliau berhubungan, bersentuhan dengan Al-Quran Karim. Bahkan kata Aisyah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan. Karena khuluquhu Al-Quran, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an. Akhlaknya baginda Rasulullah adalah Al-Quran. Siapa lagi yang bersentuhan, yang berhubungan dengan Al-Quran adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan di mana diturunkan Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan. Sepakat para ulama, jumhur para ulama, bahwa diturunkan Al-Quran yang pertama dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit yang pertama di dunia, adalah pada tanggal 17 Ramadan. Siapa lagi yang berhubungan dengan Al-Quran? Adalah kita, manusia atau orang mukmin yang menghidupkan Al-Quran, yang hidupnya adalah sehari-hari menghidupkan Al-Quran, bersama Al-Quran, insya Allah akan menjadi mulia kehidupan. Nah, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin muslimat yang berbahagia, jadi kembali Ramadan ini sendiri adalah bulan yang penuh barakah, adalah bulan yang mulia. Segala sesuatu dilipat gandakan. Ibadah sunnah dihitung seperti wajib. Ibadah wajib, satu ibadah wajib di dalam Ramadan ini seperti 70 kali ibadah wajib di luar Ramadan. Nah, di dalam sebuah hadis, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanatakum Ramadan." Kata Rasul, jikalau umatku mengetahui keutamaan-keutamaan yang ada di dalam Ramadan, maka mereka akan bercita-cita seluruh bulan, 12 bulan dalam satu tahun itu adalah Ramadan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita merasakan sendiri kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kemuliaan, keberkahan yang kita dapatkan di dalam bulan Ramadan ini. Kalau Allah panjangkan umur kita kata bulan Ramadan, kalau Ramadan nanti sempurna menjadi 30 hari, berarti hanya tinggal 23. Kalau Ramadan nanti hitungannya 29 hari, keputusannya nanti ijma'nya, keputusan Menteri Agama nanti memberitahu bahwa Ramadan kita nanti Idul Fitrinya, satu Syawalnya itu tidak Ramadan kita itu hanya 29 hari. Artinya hitungan bulan Hijriah di awal kami sampaikan tadi isinya adalah 29 atau 30. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, untuk pertemuan kita pada sore yang berbahagia ini kami cukupkan sampai di sini, dan insya Allah kita akan berlanjut nanti di episode yang berikutnya tentang hal-hal yang
dapat membatalkan puasa, kemudian dapat menghilangkan pahala puasa itu sendiri. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada sore yang berbahagia ini, pada kesempatan yang penuh barokah ini, setidaknya kita dapat mengetahui bahwa Ramadan ini diwajibkan bagi kita kaum muslimin adalah di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah. Dan Rasulullah mendapatkan ibadah Ramadan hanya 9 kali seumur hidup beliau. Mudah-mudahan Ramadan kali ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ibadah-ibadah kita yang lain. Dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.